Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada video kali ini kami akan sampaikan kabar terbaru tentang tambahan afirmasi untuk P3K Guru di tahun 2021. Akan kami bawakan di sini sebuah berita bersumber dari media online tentang berita yang berhubungan dengan tambahan afirmasi tersebut. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe, dan seperti biasa jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami bawakan dari jpnn.com. Heboh tambahan afirmasi P3K Guru 2021 hingga 100%, ini respon BKN dan Kemendikbudristek. Jadi yang masih ditunggu oleh guru-guru honorer ataupun pelamar P3K Guru di tahap yang pertama tentunya adalah kapan pengumuman itu akan dirilis, dan juga yang kedua adalah hal yang penting lagi adalah berapa besaran tambahan afirmasi yang nantinya akan diberikan oleh Panselnas kepada guru-guru honorer ya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya yang berasal dari kanal YouTube ya. Ini di sini disampaikan usulan permohonan afirmasi ya dari honorer bersertifikat mendidik 100% itu tetap, kemudian usia 35 plus 30% yang sebelumnya 15%, kemudian XK2 25% yang sebelumnya 10%, kemudian tambahan masa kerja 3 sampai 5 tahun 15%, 6 hingga 10 tahun 30%, 11 hingga 15 tahun masa kerja 45%, dan masa kerja 16 tahun ke atas adalah 100% afirmasi. Nah, ini dengan keterangan di bawahnya ya, ketentuan afirmasi masa kerja juga berlaku untuk honorer usia 35 plus dan XK2. Nah, dengan judul di bawahnya ya adalah Alhamdulillah fix penambahan usulan afirmasi terbaru untuk P3K Guru. Nah, ini adalah berita yang beredar luas di kalangan guru-guru honorer. Nah, ini ada tanggapan dari BKN dan juga Kemendikbudristek ya terkait dengan tambahan afirmasi tersebut. Saya bacakan. Beredar informasi di media sosial tentang perhitungan afirmasi tambah untuk guru honorer peserta seleksi P3K 2021 tahap yang pertama ya. Dalam informasi itu disebutkan afirmasi bagi guru honorer berserdik mendapat 100%, usia 35 tahun ke atas 30%, ex honorer K2 sebanyak 25%. Kemudian masa kerja 3 sampai 5 tahun tambahan afirmasi 15%, masa kerja 6 sampai 10 tahun 30%, dan afirmasi untuk guru honorer masa kerja 11 sampai 15 tahun 45%, dan masa kerja 16 tahun ke atas afirmasinya adalah 100%. Informasi ini membuat sebagian guru honorer senang, sebagian lagi tidak percaya mengingat sumber informasinya tidak jelas. Mengenai informasi tersebut, pemerintah berkali-kali mengingatkan para peserta seleksi P3K Guru untuk mencari informasi dengan memantau portal resmi pemerintah yaitu sscasn.bkn dan guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, tentunya dengan informasi ini ya, tentang beredarnya informasi tambahan afirmasi ini memang benar ya membuat beberapa guru honorer juga senang, akan tetapi sebagian lagi tidak percaya karena sumbernya tidak valid, tidak tahu dari mana sumbernya. Kemudian Deputi Bidang Sistem Informasi Bapak Suharmen yang diminta tanggapannya mengaku tidak tahu soal perhitungan afirmasi tambah yang beredar di medsos tersebut. Sebab pihak BKN selaku Ketua Panselnas baru hari ini mulai menghitung tingkat kelulusan peserta seleksi, kemudian melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusannya tersebut. Nah, BKN tidak mengetahui tentang hal tersebut, artinya itu tidak bersumber dari BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional ya. Dia kembali menghimbau untuk guru honorer tidak langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Hati-hati, mungkin ada yang mencoba menjebak peserta ya dengan memunculkan simulasi. Imbauan serupa juga disampaikan Sesdirjen ya, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Bu Nunuk Suryani.
Dipastikan sampai hari ini belum ada penentuan kapan pengumuman kelulusan. Begitu juga soal penambahan afirmasi bagi guru honorer peserta seleksi P3K masih dibahas di Panselnas. Kemendikbudristek belum mengeluarkan angka-angka tambahan afirmasi ke publik. Begitu juga tanggal pengumuman. Kalau sudah fix, baru kami sampaikan tegasnya. Menlu juga mengimbau seluruh peserta tes P3K Guru 2021 memantau portal resmi pemerintah agar mendapatkan informasi yang benar. Nah, jadi bisa dipastikan ya, untuk informasi ini itu merupakan informasi yang tidak bersumber dari BKN adapun Kemendikbudristek. Nah, artinya untuk kevalitannya masih diragukan ya, apakah ini benar atau tidak. Tapi dari Kemendikbudristek dan juga BKN mengatakan tidak bersumber dari mereka. Nah, kemudian jadi teman-teman yang terpenting nanti tetap pantau ya, seperti yang dikatakan Bu Sesdirjen. Jangan mudah percaya dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Kemudian teman-teman secara berkala mengecek ya portal resmi dari pemerintah. Kemudian informasi berikutnya ini saya ambilkan dari portal sulut.com. Pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1 hari ini, tanda tanya ya, pantau di link berikut. Saya bacakan. Kapan pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1? Apakah Jumat 1 Oktober hari ini? Nah, itu adalah isu yang berkembang ya. Tahap 1 yang diumumkan hari ini, apakah benar? Nah, yang awalnya 24 September, apakah hari ini jadi diumumkan itu ya? Itu beritanya seperti itu. Tapi dari dua berita yang saya sampaikan ya sebelumnya, dapat kita simpulkan ya bahwa pengumuman itu belum bisa ataupun tidak diumumkan di hari ini, di Jumat tanggal 1 Oktober. Nah, poin pentingnya dari berita ini adalah teman-teman jangan sampai melupakan ya tentang timeline ya atau jadwal yang memang teman-teman harus ingat dan harus teman-teman pedomani ya, bahwa nantinya akan ada seleksi di tahap yang kedua. Nah, seleksi di tahap yang kedua ini akan dimulai tanggal 9 Oktober ya, dengan pengumuman dan pemilihan formasi. Tahap 2 tanggal 9 sampai 15 Oktober tahun 2021. Kemudian pengumuman daftar pesertanya itu 22 Oktober tahun 2021. Ini bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti di seleksi yang pertama ya, ataupun nantinya jika ada teman-teman yang belum bisa ataupun gagal di seleksi yang pertama ya. Kemudian cetak kartunya di tanggal 22 sampai 25 Oktober, pelaksanaannya di tanggal 26 sampai 30 Oktober, dan pengumuman hasil seleksi yaitu di tanggal 5 Oktober. Ini adalah untuk di tahap yang kedua. Jadi seperti berita yang berkembang ya dari Kemendikbudristek juga mengatakan bahwa walaupun terjadi pengunduran pengumuman kelulusan di tahap yang pertama, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap jadwal di tahapan seleksi yang kedua. Artinya kemungkinan besar seleksi yang kedua, seleksi kompetensi tahap yang kedua akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Semoga yang terbaik ya, keputusan terbaik nanti yang terima oleh guru-guru honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.